Selamat pagi kelas 12. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya pertumbuhan wilayah. Akan ada beberapa teori yang akan Ibu jelaskan. Jadi persiapkan catatan kamu. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Menurut Muta'ali, terdapat beberapa yang sering digunakan dalam pusat pertumbuhan. Di antaranya potensi wilayah, tempat sentral, teori sektor, dan teori kutub pertumbuhan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah potensi wilayah. Pusat pertumbuhan suatu wilayah itu dapat dilihat berdasarkan potensi wilayahnya, di mana potensi suatu wilayah itu berasal dari berbagai sektor kehidupan, baik sektor fisik maupun sosial budaya yang terdapat di wilayah tersebut. Untuk mengidentifikasi potensi suatu wilayah, dia layak dijadikan pusat pertumbuhan, itu dapat dilakukan dengan cara menginventarisir potensi utama yang ada di daerah tersebut. Contohnya Danau Toba. Danau Toba itu memiliki potensi utama wisata alam dan sosial budaya, sehingga dia bisa dikembangkan menjadi pusat wisata. Teori yang kedua itu adalah teori sektor menurut August Loos, di mana August Loos mengatakan bahwa daerah-daerah bisa dijadikan sebagai suatu tempat pertumbuhan jika ekonomi dan juga topografinya itu sama. Nah, teori sektor dari Loos itu menyebutkan bahwa jaringan penyebaran dari pusat pertumbuhan itu tidaklah sama. Akan tetapi di sekeliling tempat sentral itu masih ada 6 sektor yang memiliki wilayah luas dan ada 6 sektor yang memiliki wilayah yang sempit. Atas dasar pertimbangan inilah Loos menggambarkannya dalam bentuk roda. Perhatikan gambar ya. Kalau dia yang warnanya abu-abu itu adalah wilayah yang tidak dipengaruhi oleh tempat sentral. Kalau dia yang lingkaran itu adalah wilayah pasar. Sedangkan kalau dia lingkaran yang warna merah itu adalah tempat sentral. Kalau dia lingkarannya warna hijau itu merupakan pusat jasa. Nah, wilayah pasar itu berbentuk lingkaran. Kenapa? Supaya dapat melayani penduduk yang terdapat di lingkaran. Jadi ini adalah visualisasi teori sektor menurut August Loos. Teori yang selanjutnya adalah teori tempat sentral, di mana teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller sekitar tahun 1933. Teori ini berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan di mana sebuah daerah dapat menjadi sebuah pusat atau sentral yang berhubungan serta memberikan dampak bagi permukiman atau kota-kota di sekitarnya, sehingga daerah tersebut menjadi pusat kegiatan yang menyediakan berbagai macam barang atau jasa bagi pemukiman atau kota-kota di sekitarnya. Selain itu, teori ini juga menjelaskan fungsi dari berbagai tempat di sekitar permukiman, misalnya desa dan kota. Teori ini berorientasi pada lokasi suatu daerah dengan beberapa kondisi tertentu. Christaller menjadikan 2 dasar. Ya, yang pertama, dilihat dari jaraknya, di mana jarak maksimum untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, ambang batas, yaitu jumlah penduduk minimal tertentu untuk mendapat barang atau jasa. Ini adalah gambar K3. K3 itu artinya adalah daerah yang berada di pusat sebuah tempat dikelilingi oleh 6 wilayah yang terletak di setiap sudut dalam bangun heksagon segi 6. Nah, kenapa dikatakan K3? Karena sepertiga luas dari setiap wilayahnya masuk ke dalam wilayah heksagon. Jadi keseluruhan wilayahnya adalah tempat yang berada dalam daerah heksagon atau dikenal dengan K3. Struktur ini biasanya adalah berkaitan dengan pasar. Ya, dia menggunakan prinsip pemasaran. Dengan menggunakan rumus yang sama, perhatikan gambar ini adalah K4. Ya, jadi artinya adalah setengah. Ya, setengah dari
wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah heksagon dan setengahnya lagi itu masuk ke wilayah daerah tetangganya. Jadi daerah-daerah 6 wilayah yang ada di sekitar pusat pertumbuhan, setengahnya itu masuk ke dalam pengaruh dari tempat sentral. Nah, kalau ini menurut Kristaller, daerah ini disebut dengan prinsip lalu lintas. Kalau K3 tadi dia adalah dekat dengan pasar atau prinsip pasar atau prinsip pemasaran, kalau dia K4 itu dia adalah tempat sentralnya ini merupakan daerah lalu lintas. Contohnya, ada satu wilayah dia menjadi tempat sentral, dia memiliki lalu lintas yang baik, jadi ada 6 wilayah yang bisa dia pengaruhi karena si lalu lintasnya dia. Yang terakhir itu adalah K7. Nah, kalau K7 ini kamu bisa lihat daerah pusat yang dikelilingi oleh K7 ini hampir dikatakan semuanya dia masuk dalam wilayah heksagon. Jadi daerah ini itu sesuai dengan prinsip administrasi. Salah satu contohnya adalah misalnya dia adalah ibu kota kabupaten. Contohnya kalau di sini kita bilang ibu kota kabupaten Raya, berarti ada 7 wilayah di sekitarnya. Ada 6 wilayah di sekitarnya yang masuk dalam wilayah heksagon. Jadi ini adalah teori menurut Kristaller. Teori yang terakhir adalah teori kutub pertumbuhan atau sering dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Ini pertama kali diperkenalkan oleh Perox tahun 1955. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil dari suatu proses dan dia tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan itu dinamakan dengan kutub pertumbuhan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, silakan dipahami dan dicatat. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.